Pembahasan di dalam kitab Fathul Qaribil Mujib, masuk di dalam bab yang baru, At-Targhib fi Sabri liman mata lahu mayyit. Ini bab di dalam memberikan motivasi bagi orang yang meninggal padanya atau yang dia kenali dari kerabatnya, atau usiba bi musibatin fi ta'ziyah, atau terkena musibah, wa fi ta'ziyah, dan di dalam mengucapkan bela sungkawa, wa tarhib minal jaza, dan berhati-hati dari jaza, artinya ya sifat jahiliyah, melakukan hal yang memang biasa mereka lakukan ketika datangnya musibah. Wa syaqil juyub, merobek kantong-kantong baju atau badan bajunya. Walatmil khudud, menampar pipi-pipi. Wa nahwi dzalik. Qala Allah Ta'ala wa lanabluwannakum bisyai' minal khauf. Kami akan menguji kalian bisyai', dengan sesuatu, minal khauf, dari ketakutan. Pasti itu. Umat orang yang beriman pasti diuji sama Allah. Dari rasa takut. Walju, dari sifat lapar, apalagi santri banyak lapar, ya dikit-dikit lapar. Ya, Nizam ya. Tuh. Wa naqsi minal amwal, dan naqsin, sedikit kekurangan dari harta benda. Wal anfus, dari jiwa-jiwa sedikit. Wa samarat, dan buah-buah. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang bi anna lahumul jannah, dengan bahwasanya buat mereka adalah surga. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja yuwaffa, diberikan upah, sabirun, atau diberikan ganjaran, sabirun, orang-orang yang sabar, ajrahum, akan pahala mereka, ya, berapa itu diberikan? 10 kebaikan, 100 kebaikan, 1000 kebaikan, ya kan? 100.000 kebaikan, 1 juta kebaikan, 10 juta, 10 miliar, 100 miliar. Nah, bighairi hisab, dengan tanpa adanya hitungan. Jadi orang sabar tuh pahalanya tidak terdeteksi, ya, nggak bisa tuh dikeker atau diperkirakan berapa itu. Nggak bisa diperkirakan bilangan yang diperoleh bagi orang yang sabar. Man sabara dhafira, orang sabar itu beruntung. Tapi Imamul Haddad katakan sebenarnya kita ini hidup di dunia lebih banyak, ya, lebih banyak wujud syukur ketimbang wujud sabar. Artinya apa? Derita apapun yang kita alami, tetap yang namanya nikmat lebih unggul ketimbang musibah yang Allah berikan. Nikmat yang Allah anugerahkan lebih banyak ketimbang musibah yang Allah berikan. Maka biar banyak kita bersyukur, karena orang bersyukur sedih, kalau sabar banyak. Tapi orang bersyukur sedikit. Wa qalilu min ibadiyash syakur. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari perawi terakhir Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW sabda, yaqulullahu ta'ala, berarti hadis apa itu? Qudsi. Hadis Nah, Allah berfirman, mali abdil mu'mini indi jazaun, tidaklah bagi hambaku yang beriman di sisiku berupa ganjaran. Nah, tidaklah bagi hambaku yang mukmin yang beriman di sisiku, ya, ganjaran. Nanti apa namanya? Jawabannya illal jannah. Tuh di belakang, tuh di akhir. Melainkan surga. Apa yang dilakukan? Idza qabattu safiyahu, jika aku mencabut
Sofiyah, kekasihnya. Min ahli dunya, dari penduduk siapa yang kita cintai? Kita sayang siapa? Orang tua. Kita sayang siapa? Adek. Orang tua sayang siapa? Anaknya. Dicabut. Dicabut. Sedih gak? Sedih. Tuh. Makanya Sahibur Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ada suatu kisah. Beliau selepas sholat beliau pulang ke rumahnya, didapatkan orang sedang berkerumun dalam keadaan sedih. Selepas Habib Umar itu mengerjakan sholat wajib, beliau keluar tuh menuju rumahnya. Orang pada bela sungkawa, ya, pada takziah. Ditanya sama Habib Umar dalam keadaan heran, apa yang kalian lakukan? Takziah ya Habib, karena anakmu meninggal. Engkau punya anak meninggal. Heran tuh Habib Umar langsung, kok sebegitunya takziah? Ma'ahwana musibati dinikum, alangkah remeh musibah kalau urusan dari agama kalian. Law fatatni takbiratul ihram al imam lam ya'uzzani wahidun minkum. Coba kalau seandainya luput kepadaku takbiratul ihram bersama imam, nggak ada di antara kalian yang takziah. Ya, Rizky tiba-tiba nggak takbir ihram sama Ustaz, dapetin imam dalam keadaan baca Fatihah atau setelah Fatihah lagi baca surah, berarti kan nggak dapat takbir ihram. Tuh Umar ngomong gitu. Kok nggak ada yang takziah kalau aku luput dari apa? Takbir ihram. Kalau seandainya begini rame buat kalian, tapi kalau urusan agama, tuh saking begitunya itu makom, nggak ada kalian yang takziah. Disitulah beliau berkata, ya, laisal musabu man faqadal ahbab, walakinnal musaba man hurrimat thawab. Tidaklah dikatakan hakikatnya musibah ketika kehilangan orang-orang yang kita cintai, tetapi hakikat musibah yaitu ketika kita tidak mampu untuk berbuat kebaikan. Tercegah jiwa kita, sulit untuk berbuat kebaikan, sulit bangun malam, sulit baca Quran, sulit sedekah, sulit amal ma'ruf, sulit nahi mungkar. Nah, yang begitu tuh sulit begitu, itu sebenarnya hakikat musibah katanya. Paham dong? Wa an Anasin nah itu ya, idza qabadtu min ahli dunya samahtasabahu, kemudian dia mengikhlasinya. Kan enggak semuanya, ya deh. Kita lapang dada. Betul. Enggak semuanya kita terima. Tiba-tiba orang tua kita meninggal, ya Allah, ya kan? Nggak semuanya kita terima. Ya sedih awal nggak apa-apa, asal jangan berlebihan sampai pukul dada, sampai ngomelin A, B, C. Si fulan diomelin karena keteledoran begini begitu. Udah takdir Allah sudah. Kita serahkan. Inna lillah, inna ilaihi raji'un. Ya. Illal jannah, melainkan surga. Wa Anas radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Anas semoga ridha Allah kepada beliau, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidaklah dari orang muslim. Baik, adalah ini disebutkan Summiyal Habibu Sofian, dinamakan kekasih itu Sofi. Kenapa? Di annahu yusafihi wuddah, karena dia yang menjernihkan, membersihkan kecintaan kepadanya. Itu Sofi. Makanya Sofi namanya Habib, artinya sama itu, kekasih. Wa yukhlisuhu hubbah, dan mengikhlasnya akan kecintaannya. Itu arti Sofi. Nah, kan tadi dia bilang idza qabadtu, ayo
Safiyah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim." Nah, nih kabar gembira bagi mereka yang memiliki anak keguguran atau meninggal kecil sebelum balik. Ma min muslimin yamutu lahu salasatun. Tidaklah dari orang muslim yang wafat padanya 3 anak. Jadi usia setahun meninggal, ya, usia 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, belum balik, meninggal. Ya, sampai guru kita, Ustadz Rahman Walid, itu diberitahukan kok kurang lebih 21 anaknya beliau. 21 sebenarnya. Tapi hebatnya beliau itu, tuh yang nggak bisa kita dapetin tuh. Ya namanya orang berdoa kepada Allah, ya kan? Ud'uni astajib lakum. Beliau selalu tuh ketika istri beliau lagi mengandung, didoain. Kalau nggak menjadi orang berilmu, supaya engkau cabut dia kecil-kecil. Tuh, Walid begitu, Ustaz Rahman. Kalau engkau tidak jadikan anak ini orang berilmu, maka cabut. Kecil ke? Makanya dari 21 cuman ada 9 apa ya? 8, 9 kurang lebih. Sisanya meninggal. Ada yang usia 4 tahun, ada yang tahun, mungkin ada yang masih baru lahir. Ya? Nah, dapat bisyarah juga itu, lebih dari pokoknya 3. 3. Ma min muslim yamut lahu thalathatun lam yablughul hinsa. Tidak sampai padanya al-hinsa ay al-huluma, mimpi, artinya balik. Ya, kalau sudah balik kan tertulis padanya kebaikan atau dosa. Apa yang dilakukan dosa tertulis. Ini siapa santri belum kabarin Ustaz, yang udah balik kabarin nanti. Ya, bikin nasi kuning. Yamutu lahu thalathatun lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannata. Melainkan Allah masukkan untuknya surga. Bifadli rahmatihi, dengan keutamaan kasih sayang Allah, iyahum, akan mereka itu yang meninggal di masa kecil. Bapaknya pasrah, ibunya pasrah. Nah ini salah saya, nggak tahu riwayat lain. 1, 2, wallahu alam ya. Ini 3. 3. Nah. Ya. Nah, sekarang masuk ke dalam masalah takziah. Artinya mengucapkan bela sungkawa ketika ada orang yang terkena musibah atau di antara mereka ada yang meninggal kerabatnya. Warwiyan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azza. Tuh. Azza yu'azzi artinya mengucapkan bela sungkawa. Man azza musaban, siapa yang mengucapkan bela sungkawa kepada orang yang terkena musibah. Nah, ini bela sungkawanya dalam agama kita, lafadznya mendoakan. Dengan kita ucapkan kepada orang yang terkena musibah tersebut, a'zamallahu ajrak wa ghafara limayyitika wa ahsana azaaka. Tuh begitu adanya. Semoga Allah besarkan, agungkan pahala kamu, dan Allah ampuni orang yang mati di antara kamu, dan Allah baguskan azaak, ya kan, kesedihan kamu. Jadi nggak berlarut-larut dalam kesedih, udah berhenti ngucapin begitu. Nah, kita yang dengar ya dianjurkan mengucapkan al-baqa'u lillah. Al-baqa'u yang terkena musibah tuh,
Jadi orang yang mendoakan, baca yang tadi, yang terkena musibah ucapkan al-baqa lillah. Karena ada suatu hadis disebut ma min muslimin yamut fayu'azzi. Ma min muslimin yamut fayu'azzi akhuhu. Siapa orang yang wafat di antara kaum muslimin dan diberikan ucapan bela sungkawa, diberikan bela sungkawa kepada saudaranya, ya, maka hadis tersebut sebutkan kana lahu min hulalil karamah yaumil qiyamah. Maka untuknya nanti Allah berikan hulalil karamah, pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Kita ucapin begitu tuh. Ada lagi ini. Ada hadisnya ini apa? Man azza musiban, siapa orang yang mentakziahkan orang yang terkena musibah, falahu mithlu ajrihi. Maka untuknya pahala sepertinya. Masya Allah, lihat tuh. Dia sedih, dia tahan. Tuh gimana pahalanya tuh? Nah, orang yang ngucapin bela sungkawa itu seperti pahala orang yang terkena musibah. Makanya sunnah kita ucapin bela sungkawa itu. Iya. Nah, waktu takziah itu setelah dikuburkan. Setelah dikuburin, baru kita datengin. Setelah dikuburkan, baru kita ucapkan itu tadi, a'zamallahu ajrak wa ghafara limayyitik wa ahsana azak. Ya kan? Sebelumnya kita datang, ya kita datengin, kita baca mungkin tahlil, kita datengin sebelum dikuburin, nggak jadi masalah, kita tahlilin, ya kan? Kita berikan semangat, ya. Tapi sunnah ngucapin itu setelah dikuburkan. Setelah dikuburkan baru datengin kepada kepada ahlil mayit itu, kerabat mayit, dan ucapkan itu. Sampai kapan? Sampai 3 hari setelah dikuburkan. Jadi masih ada waktu tuh. Misalnya si fulan, temannya Jandan tuh, ya kan, meninggal misalnya ke ibunya, udah dikuburin. Pas hari kedua dia datang Jandan, ya kan, datang ke kerabatnya si mayit, lalu ucapkan a'zamallahu ajrak wa ghafara limayyitik. Nah, dia takziah. Itu masih sunnah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Udah, setelah hari ketiga jangan lagi deh tuh. Jangan takziah lagi. Udah cukup. Karena biasanya orang sudah tenang hatinya pada hari ketiga. Udah nggak banyak pikir-pikiran lagi. Nggak gelisah lagi sebagaimana hari pertama, kedua, ketiga. Makanya di Zubat disebutin. Ta'ziyatul musabi fiha sunnah. Salasa ayyamin tuwalli dafnah. Takziah musab, mentakziahkan orang musibah itu sunnah. Selama 3 hari setelah tuwalli dafnah, setelah dikuburkan mayit. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya dikit lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu yu'adzab fi qabrihi. Na'udzubillah. Mayit itu disiksa di dalam kuburannya bimaniha alaih. Dengan sebab apa-apa yang dia ratapi. Tuh, dia ratapi atasnya. Dia ratapin terus. Nangis-nangis. Suara-suara. Na'udzubillah. Sampai pukul-pukul badan. Sampai robek-robek baju. Ya, ngeratapin jasadnya sambil nangis-nangis. Nah, itu kebiasaan jahiliyah yang Allah haramkan dalam agama Islam. Maka mayit tersiksa dengan itu. Wa fi riwayat maniha alaih muttafaq alaih. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, rawahu Ahmad wa Nasai Ibnu Majah. Wa an Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna, bukanlah dari golongan kami, man darabal khudud." Orang yang memukulkan pipinya, pukul. Sampai ratapin, sampai nangis. Wasyaqqal juyub, merobek kantong-kantong bajunya atau bajunya dirobekin. Wada'a, dan dia memanggil bidakwal jahiliyah,
dengan seruan-seruan jahiliyah. Itu meratapi, ya, dengan ada kalimat-kalimat yang udah biasa para luhur mereka mungkin meratapi tuh, ngucapin begini, mengungkapkan rasa kesedihan. Itu Nabi katakan bukan dari golongan kami. Udah nangis, biasa nangis, gak apa-apa. Nabi ketika meninggal anaknya nangis kan? Nabi nangis. Nabi sering berkata, hadir rahmah. Inilah kasih sayang. Nggak jadi masalah. Tapi jangan sampai berlebih. Nah. Rawahu Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, at-targhib fi ada'iz zakah sampai situ. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna